Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua. Sangat baik, sungguh amat sangat baik. Terbukti kembali selalu mengingatkan kalau kita masih boleh ada sampai saat pagi hari ini. Bukan karena kita baik, tetapi karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sudahkah kita membuat Allah tersenyum sepanjang minggu ini, saudara? Haleluya. Adakah saudara yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini sudah membuat Dia tersenyum lewat hidup kita, lewat gaya hidup kita, saudara-saudara, di tengah keadaan situasi yang tidak mendukung, di tengah keadaan situasi yang sangat tidak bersahabat, keadaan yang di depan yang kita alami bukan menjadi lebih baik. Sudahkah kita membuat Dia tersenyum? Saya berharap ketika saudara membuat Dia tersenyum, saudara, di tengah keadaan apapun yang kita alami, saya sangat yakin percaya Dia tidak akan mungkin membiarkan kita. Jadi bukan soal berapa berat, berapa besar masalah persoalan yang lagi kita hadapi di tengah keadaan saat-saat sekarang ini, saudara-saudara. Ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Mari kita mau belajar membuat Dia tersenyum, dan ketika Dia tersenyum, saya percaya di pikirannya, di hatinya, di pemandangannya, saudara-saudara, kehidupan kita semua. Dan kalau saudara kita adalah orang yang ada di pikirannya Tuhan, ada di pemandangannya Tuhan, ada di hatinya Tuhan, yang terbaik yang akan menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat Alkitab kita, saudara-saudara, membuat Allah tersenyum, masih di judul yang saya mau sampaikan. Saudara, saya percaya ketika saudara membuat Allah tersenyum, membuat Tuhan tersenyum, saudara, saya percaya tadi saya katakan bahwa apa yang ada padanya akan diberikan menjadi bagian kita. Apa yang Dia janjikan dalam hidup kita, saudara-saudara, adalah Roh Kudus. Dan ketika Tuhan tersenyum, saudara, ketika Tuhan tersenyum dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tentu Roh Kudus juga akan menjadi bagian kita. Saudara, mungkin dengan aktivitas saudara di rumah, di tempat bekerja, dengan segala aktivitas saudara, ketika dalam hidup saudara Tuhan tersenyum, saya percaya tidak menutup kemungkinan, saudara-saudara, ini hari terakhir 10 malam ketuanan Roh Kudus, ya saudara-saudara. Saya percaya kalaupun ini berakhir di 10 malam, tapi ketika saudara membuat Dia tersenyum, Roh Kudus Dia akan curahkan dalam hidup saudara, kita semua, baik ketika saudara beraktivitas di rumah, di tempat bekerja, dimanapun saudara berada. Saya percaya Roh Kudus mampu, Roh Kudus sanggup, dan Roh Kudus bisa memenuhkan saudara. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya mari target kita belajar untuk membuat Tuhan tersenyum, saudara. Untuk membuat Tuhan tersenyum, saya percaya saudara-saudara mendengar firman Tuhan kemarin, saudara akan menjadi orang yang menurut dan taat pada perintah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara akan menjadi orang yang taat, saudara akan menjadi orang yang menurut akan firman Tuhan. Saudara tidak akan hanya bagian-bagian tertentu yang saudara sukai, saudara tidak akan melakukan hanya sebagian, tetapi secara keseluruhan saudara akan melakukan, saudara akan mentaati, saudara akan menuruti, dan itulah pembuktian bahwa kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat bagian yang berikut, membuat Tuhan tersenyum, saudara. Allah tersenyum bila kita memuji dan bersyukur kepadanya. Allah tersenyum bila kita memuji
dan bersyukur kepadanya. Di manakah saudara bisa memuji Tuhan? Di manakah saudara bisa bersyukur? Saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa bersyukur. Tentu saudara mungkin berpikir ketika saudara ada di dalam ibadah, saudara sementara ada di gereja, tetapi saudara bisa memuji Tuhan, saudara bisa bersyukur dimanapun saudara berada. Dalam segala keadaan apapun yang saudara alami, saudara akan menjadi orang yang selalu tahu bersyukur. Saudara akan menjadi orang yang selalu tahu memuji Tuhan. Ya, saudara-saudara, tidak ada hal yang menyenangkan bagi kita, saudara-saudara. Tidak ada hal yang lebih baik dalam hidup kita, saudara, selain saudara kalau seandainya saudara menerima pujian, ya, saudara menerima kata-kata pujian yang keluar dari hati seseorang untuk saudara, ya, itu keluar dari hati yang tulus. Ketika saudara dipuji, ketika saudara dipuji dengan hati yang tulus, saudara diberikan penghargaan dari hati yang tulus dari seseorang, tidak ada saudara-saudara kebahagiaan, tidak ada hal yang menyenangkan saudara apapun itu selain dari orang yang memberikan pujian dari hati, memberikan penghargaan dari hati yang tulus. Ini tentu yang akan menjadi kesenangan buat kita. Amin, saudara. Begitu juga Tuhan. Ya, kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau berikan itu dari hati kita. Ya, sehingga ketika saudara ada dimanapun saudara akan selalu tahu mengucap syukur. Itu keluar dari hati saudara yang tulus, itu keluar dari hati saudara yang penuh kesadaran betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara. Di tengah keadaan sulit sukar, saudara akan tetap tahu bersyukur. Di tengah keadaan yang sulit, mungkin tidak ada harapan, saudara mungkin mengalami masalah, saudara mungkin mengalami penderitaan, saudara mengalami sakit penyakit, tetapi ketika saudara tahu memuji Tuhan, saudara tahu bersyukur, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-20, saudara, setelah melewati perjalanan panjang, saudara, beberapa hari harus Nuh dalam kapal bahtera. Alkitab katakan, saudara, ayat yang ke-20, ya, dimulai dari ayat 18, setelah katanya sudah mulai surut semua, ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Saudara-saudara, saudara perhatikan, Nuh adalah orang yang membuat Tuhan tersenyum. Kenapa? Saudara, Nuh dengan hati, dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, pujian, saudara-saudara, tindakan pertama yang dilakukan, tindakan pertama yang dibuat setelah selamat dari air bah, saudara-saudara, di mana Nuh menyatakan syukur dengan mempersembahkan korban. Ya, Nuh mempersembahkan korban, kata Alkitab yang kita baca, saudara, mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang tidak haram. Dia persembahkan, saudara, dan persembahan itu menjadi, saudara perhatikan ayat yang ke-21, lihat katanya, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Ada persembahan yang diberikan Nuh, saudara-saudara, persembahan yang harum, persembahan yang menyenangkan. Ya, saudara-saudara, Nuh setelah melewati
saudara, perjalanan panjang ketika dia, saudara, dalam bahtera, saudara, Alkitab katakan Nuh mempersembahkan korban bakaran. Ini tindakan pertama. Dia tahu bersyukur. Saudara, orang yang membuat Tuhan tersenyum adalah orang yang tahu bersyukur. Di tengah keadaan apapun, yang pertama-tama dikerjakan adalah mengucap syukur. Saudara, di zaman sekarang ini kita tidak memberikan korban binatang. Kita tidak memberikan korban persembahan sama seperti Nuh, saudara-saudara, dengan memberikan binatang yang tidak haram. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah menjadi korban untuk selama-lamanya. Ya, saudara, kita tidak lagi memberikan korban persembahan melalui kita korbankan binatang, ya, binatang yang tidak haram, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita bisa menjadi korban persembahan. Sebab dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua katanya, demi kemurahan Allah. Ayat yang pertama di sana, demi kemurahan Allah, Alkitab katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan tidak minta di perjanjian baru, di kehidupan di zaman anugerah, saudara-saudara, dia tidak minta persembahan seperti di mana persembahan yang diberikan Nuh kepada Tuhan, dia harus menyembelih binatang yang tidak haram. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah menjadi korban untuk selama-lamanya, untuk menyelamatkan kita, untuk kita bisa menjadi orang yang berlayak di hadapan Tuhan. Kita diampuni dosa, dihapuskan segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi berlayak di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau juga kita menjadi korban persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita, saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita, perhatikan saudara, oleh Dia. Ada dasar yang kuat. Sebab itu marilah kita oleh Dia, Alkitab katakan senantiasa. Ada kata senantiasa, saudara-saudara, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah melalui apa? Melalui ucapan bibir yang memuliakan Dia. Ada ucapan, ada perkataan. Saudara, tidak lagi diminta Tuhan untuk mempersembahkan korban binatang, karena korban anak domba Allah sudah menjadi korban untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan mau kita, tadi saya katakan dalam surat Roma pasal yang ke-12, oleh karena kemurahan Tuhan, Paulus mengingatkan kepada semua orang yang mengalami keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu, hidup kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi korban persembahan yang berbau harum. Saudara, bagaimana caranya? Dalam Ibrani pasal yang ke-13 yang sudah kita baca, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara, Allah akan tersenyum kalau mulut kita ini selalu tahu bersyukur. Kita bersyukur bukan pada saat kita menikmati berkat-berkat. Kita bersyukur bukan pada saat kita senang. Kita bersyukur bukan pada saat anak saudara mungkin sudah
mendapatkan gelar. Saudara bersyukur bukan karena anak saudara ulang tahun. Saudara bersyukur bukan karena saudara menempati rumah yang baru. Saudara bersyukur bukan karena gaji saudara bertambah. Saudara bersyukur, saudara-saudara, dalam segala keadaan apapun. Ini yang memuliakan Tuhan. Ini yang membuat Tuhan senang. Saudara bersyukur dalam keadaan kekurangan. Saudara bersyukur dalam keadaan sakit. Saudara bersyukur dalam keadaan punya masalah. Saudara bersyukur dalam keadaan mengalami penderitaan. Saudara bersyukur dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan buat saudara. Saudara bersyukur. Dan itu yang membuat Tuhan disenangkan. Mari kita mau belajar untuk membuat Tuhan tersenyum. Lewat apa? Mulut kita, lewat perkataan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang selalu penuh dengan berkat. Perkataan kita adalah perkataan yang selalu tahu bersyukur. Saudara nggak pernah saudara-saudara melihat segala sesuatu dari apa yang saudara alami. Kalau saudara mengalami sesuatu yang menyenangkan lalu saudara bersyukur. Tetapi ketika saudara tidak mengalami sesuatu yang menyenangkan, saudara mulai bersungut-sungut. Wah, saudara mulai mengeluh. Saudara mulai bersungut-sungut. Saudara nggak bisa memuji Tuhan. Saudara nggak bisa bersyukur untuk keadaan yang saudara alami sekarang ini. Kenapa? Mungkin ini mempengaruhi keadaan ekonomimu. Kenapa? Mungkin ini mempengaruhi dalam hidup rumah tanggamu. Ada hal-hal yang membuat engkau sulit untuk bersyukur. Tapi ketika engkau mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan tersenyum, saudara-saudara, saudara akan menjadi orang yang selalu tahu bersyukur. Sebab dalam Alkitab juga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba kita lihat dalam Alkitab, jelas dikatakan, saudara, dalam kalau tidak salah Filipi atau Tesalonika, kita lihat dalam 1 Tesalonika, ya, pasal yang ke-5, surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, saudara-saudara, ini tadi tidak di catatan saya, tetapi saudara-saudara, Alkitab katakan ayat yang ke-18, perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Adakah saudara mengucap syukur dalam segala hal, atau masih ada bagian-bagian saja yang saudara tahu bersyukur? Untuk hal yang menyenangkan, saudara bersyukur dan berkata Tuhan itu luar biasa. Ketika saudara mengalami sesuatu yang saudara berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan daging saudara, saudara tahu bersyukur. Tapi ketika ada hal-hal yang saudara ini bertentangan dengan apa yang ada dalam hidup saudara, sulit saudara untuk bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan, ketika engkau susah, ketika engkau mengalami ekonomi yang mungkin mulai menurun, ketika engkau mengalami sakit penyakit, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan, Alkitab katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mau belajar untuk bersyukur, karena ini berhubungan dengan membuat Tuhan tersenyum. Ya, untuk segala keadaan apapun, mari kita mau lihat Dia yang luar biasa ada bersama dengan kita. Walaupun hal-hal seperti yang saudara alami hari-hari ini, mengalami masalah, persoalan, penderitaan, kesusahan, percayalah ketika engkau mengucap syukur, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di balik semuanya itu, Allah turut bekerja. Allah akan menyatakan kemuliaannya di dalam setiap masalah persoalan dalam kehidupan saudara. Coba saudara lari sebentar dalam Mazmur 116. Saudara, Mazmur 116 ayat yang ke-17. Begini bunyinya, saudara perhatikan ayat yang ke-17 dalam Mazmur 116. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan
nama. Saudara perhatikan perikopnya. Ada perikopnya berkata begini, terluput dari belenggu maut. Ya, pemazmur mengalami keadaan yang tidak senang, saudara-saudara. Pemazmur mengalami keadaan di mana ada hari-hari yang dia lalui, saudara. Hari-hari yang dihadapi, saudara. Perhatikan ayat yang kedua. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia. Orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi kalau saudara baca seterusnya, saudara, Mazmur mengatakan dan di ayat yang ke-17 ini, aku akan mempersembahkan korban syukur, ada pujian, ada kata-kata yang diberikan kepada Tuhan, kata-kata yang menyenangkan. Kata Alkitab sini, aku akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Mazmur, dia menyerukan nama Tuhan. Dia tidak memuja Tuhan. Dia tidak murtad, tapi dia berseru memanggil nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Mazmur 69 ayat yang ke-31 dan 32, saudara. Mazmur 69 ayat 31 dan 32 begini saya bacakan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, perhatikan, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Saudara lihat, di perjanjian lama saja, saudara-saudara, yang menyenangkan Tuhan itu, yang membuat Tuhan tersenyum, saudara-saudara, Mazmur dia berkata, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan. Saudara-saudara, ketika saudara datang, nanti pada akhirnya saudara-saudara kita akan kembali bersama-sama. Kita terus berdoa, ya, dengan adanya keadaan-keadaan yang jauh lebih baik, sehingga kita diberikan lagi kebebasan. Saudara datang kepada Tuhan bukan hanya datang mempersembahkan persembahan yang bersifat saudara-saudara mungkin melalui persembahan saudara, ya, persembahan yang saudara bawa baik berupa materi, tetapi Tuhan juga mau saudara mempersembahkan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jauh lebih baik, saudara-saudara, adalah persembahan saudara memuliakan Tuhan, saudara memuji Dia, saudara bersyukur lewat kata-kata saudara. Dengan keadaan yang saudara alami, saudara tetap, ya, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat mengagumkan, ya. Ini sesuatu hal yang membuat Tuhan tersenyum. Di tengah keadaan, ya saudara-saudara, keadaan yang tidak ada faktor pendukung, tetapi saudara kita tetap tahu bersyukur. Ya, ketika kita memberikan ucapan syukur, saudara, ini sementara kita memberikan kesukaan kepada Allah. Ya, ketika kita tahu bersyukur, saudara, ini sementara membuat kesukaan. Ya, saudara-saudara, ada kesukaan yang kita berikan. Saudara perhatikan, ketika saudara tahu bersyukur, bukan hanya Tuhan yang bersuka. Perhatikan, siapapun saudara yang sementara menyaksikan acara ini, saudara yang ada di rumah, saya mau katakan, ketika saudara tahu bersyukur, bukan hanya Allah yang bersuka, tetapi saudara pun akan mengalami kesukaan. Bukan hanya Tuhan yang bersuka, tetapi saudara pun akan mengalami kesukaan. Ya, saya kasih contoh seperti ini, saudara. Ada saudara, mungkin kita berkeluarga di rumah suami istri, ya, suami atau istri, saudara-saudara mungkin tahu apa yang menjadi makanan kesukaan saudara.
Ya, saudara, pasangan saudara tahu apa yang menjadi kesukaan, makanan kesukaan saudara. Saudara tidak minta, tapi suatu saat ketika saudara datang, ya, atau mungkin ada keluarga atau ada kenalan saudara, ya, yang tahu yang kesukaan makanan kesukaan saudara. Lalu ketika saudara datang ke rumah teman, kerabat, saudara atau siapapun itu, saudara datang berkunjung, saudara tidak tahu apa yang lagi mau dibuat untuk orang yang saudara mau datangi. Tapi saudara orang yang saudara mau datangi itu tahu makanan kesukaan saudara. Dan ketika saudara sampai, lalu saudara orang yang saudara mau datangi tahu apa yang menjadi makanan kesukaan, lalu disodorkan kepada saudara. Dan ketika saudara lihat itu makanan kesukaan saudara, saudara akan merasakan ada kesenangan, ada kebanggaan, ada rasa haru, ya. Ada sesuatu yang saudara dapatkan dari apa yang diberikan kepada orang yang tahu apa yang menjadi makanan kesukaan saudara. Itu pertama. Nah, tapi saudara lihat, saudara orang yang mempersembahkan, orang yang menyajikan, orang yang menghidangkan makanan kesukaan saudara. Bukan hanya saudara yang suka, bukan hanya saudara yang senang haru, tetapi saudara lihat orang yang mempersembahkan itu pun akan senang. Kenapa? Karena makanan yang diberikan kepada saudara itu dinikmati dengan luar biasa. Ada kesenangan yang juga dialami oleh orang yang memberikan kepada saudara. Jadi bukan hanya Tuhan yang bersuka, tapi ketika kita berikan kepada Dia ucapan syukur dari hati kita, karena kita tahu ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan, kita pun akan mengalami kesukaan. Kita pun akan mengalami kesukaan. Ketika saudara, ini yang membuat Tuhan tersenyum. Yang terbaik ada di hati saudara, saudara berikan kepada Dia. Yang terbaik, apakah yang terbaik? Bukan sapi jantan. Bukan sapi jantan. Tetapi yang terbaik, yang lebih baik, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Ini dilakukan oleh Nuh. Ini dikerjakan saudara-saudara setelah selamat dari air yang begitu luar biasa, membuat seisi dunia habis semuanya, tidak ada tersisa kecuali Nuh dan keluarga beserta para binatang-binatang yang ada. Setelah Nuh selamat, dia memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat, saudara yang ada di rumah, saya mau kepada ayat yang terakhir dalam Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9, saudara perhatikan. Perhatikan saudara, dari saya baca dulu ayat yang ke-20, 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Perhatikan 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, saudara lihat. Tuhan tidak diam. Lihat, ada respon dari Allah ketika ada kesukaan yang dialami, ketika ada kesukaan, ada sesuatu yang menyenangkan. Ketika Tuhan tersenyum, Tuhan tidak diam. Alkitab katakan, saudara-saudara, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, lihat,
berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Saudara lihat, haleluya. Ketika saudara menjadi persembahan yang harum, saudara membuat Allah tersenyum. Saudara perhatikan, di hati Allah ada firman yang akan dibuat untuk saudara. Saudara lihat, berfirmanlah Allah dalam hatinya. Saudara lihat, saudara perhatikan, saudara telah minta pimpinan Roh Kudus, ya, minta pimpinan Roh Kudus untuk membuat saudara mengerti. Ketika saudara menjadi persembahan yang membuat Tuhan tersenyum, ketika saudara menjadi persembahan yang harum, ketika hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, di hati Tuhan ada saudara. Di hati Tuhan ada saudara. Di pikiran Tuhan ada saudara. Ada inisiatif, ada rencana Tuhan dalam hatinya. Dan Alkitab katakan, saudara-saudara, saudara lihat ketika Tuhan berfirman dalam hatinya, Tuhan berfirman dalam hatinya, aku tak akan lihat. Ada yang terbaik yang Tuhan buat untuk Nuh. Tuhan berfirman dalam hatinya. Lihat ketika Tuhan berfirman. Saudara perhatikan yang ada di rumah. Perhatikan, lihat ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, lihat ada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu perkataan yang penuh kuasa. Perkataan Tuhan perkataan yang ajaib. Perkataan Tuhan perkataan yang luar biasa. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang memberkati. Udah lihat ayat yang pertama dalam Kejadian pasal yang ke-9. Ketika Tuhan berfirman, lihat, lalu Allah memberkati Nuh. Ya, ketika Tuhan berfirman, di situ pasti ada berkat. Haleluya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Lihat berkat apa, saudara-saudara? Alkitab katakan beranak cuculah. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ada kuasa, ada otoritas Allah, ada berkat ketika Tuhan berfirman. Apa yang membuat Tuhan berfirman? Bangsa Israel 400 tahun, saudara-saudara, mengalami di mana Tuhan tidak berfirman. Apa yang membuat Tuhan tidak berfirman? Bangsa Israel, bangsa yang menyakiti hati Tuhan, bangsa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bangsa pemberontak, bangsa yang keras tengkuk, bangsa yang selalu melawan Tuhan. 400 tahun Tuhan tidak berfirman, sehingga di situ ada kegelapan. Bangsa Israel mengalami kegelapan ketika Tuhan tidak berfirman. 400 tahun, bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang, saudara-saudara. Percayalah, ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, maka ada firman yang terus datang dalam hidup saudara. Akan ada perkataan Tuhan yang hidup, akan ada perkataan Tuhan yang menyembuhkan, akan ada perkataan Tuhan yang memberkati, akan ada perkataan Tuhan yang menjadi bagian hidupmu. Alkitab katakan, setelah apa? Ada berkat. Setelah ada persembahan yang harum. Setelah apa? Setelah Nuh tahu memprioritaskan, dia menyadari kalau dia boleh selamat, kalau dia bisa ada saat itu semua karena Tuhan yang sudah menyertai dia, sehingga dia tahu bersyukur, sehingga dia tahu mengucap syukur dengan mempersembahkan korban. Dan pada akhirnya persembahannya itu persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berfirman. Adakah saudara rindu firman Tuhan datang dalam hidup saudara? Senangkanlah hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, maka semua jadi. Ketika Tuhan berfirman, dari yang tidak ada bisa menjadi ada.
Ketika Tuhan berfirman, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Tuhan berfirman, dari yang mustahil tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan berfirman, apapun yang kau alami saat ini, engkau sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun yang kau alami saat ini, ketika Tuhan berfirman, dari yang tidak ada, Dia bisa membuat jadi ada. Saya tidak tahu, tetapi saudara-saudara, Alkitab jelas katanya, ketika Nuh menyenangkan hati Tuhan, ketika Nuh di mana Tuhan mencium bau harum dari persembahannya, ada firman. Pagi ini ada firman dalam hidup saudara. Ada perkataan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan secara pribadi dalam hidup saudara. Hari ini mungkin Tuhan berkata, Tuhan bisa menyembuhkanmu, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan keturunan kepadamu. Haleluya. Ada kuasa ketika Tuhan berfirman. Ada otoritas, ada pengurapan, ada kuasa, ada mujizat, ada perkara-perkara yang besar. Terjemahan Alkitab lain, saudara, saya bacakan begini dalam ayat yang pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi milikmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Haleluya. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tahu mempersembahkan hidupnya, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tahu menjadi korban persembahan yang harum. Jangan membuat hidupmu menjadi sesuatu yang tidak harum. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu dimanapun engkau pergi dan berada, dimanapun engkau ada, dalam segala aktivitasmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan adalah Tuhan yang tahu, saudara, dimanapun engkau berada. Saudara mungkin tidak ada dilihat oleh orang lain, saudara mungkin tidak ada yang menyaksikan, tetapi ketika engkau ada dimanapun, ada Tuhan di sana. Dan kalau engkau tahu ada Tuhan di sana, jadilah korban persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Perkataanmu yang memuliakan Tuhan. Maka akan ada firman di hati Tuhan. Ada ide, ada rencana, ada planning, ada yang terbaik yang dibuat untuk orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti itu. Dan Alkitab katakan di sana ada berkat, lalu Allah memberkati. Adakah saudara mau diberkati Tuhan? Mari buatlah, jadikan hidupmu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai korban yang harum. Selama ini mungkin engkau sudah, ada banyak saudara-saudara saya lihat di media sosial, di tengah keadaan COVID, pandemi yang sementara ini, ya saudara-saudara, buat siaran langsung. Yang ditayangin di situ adalah bir, minuman. Saudara, dengan segala kebanggaan, ya, di tengah keadaan banyak orang lagi mengalami kesusahan. Saya coba berpikir, saudara-saudara, untuk membeli satu botol bir itu harus punya uang. Saya tidak mempersoalkan dengan banyaknya uang, tetapi saudara-saudara, apakah ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Mari kita jaga hidup kita untuk menjadi persembahan. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika engkau menyadari kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkanmu, tentu dalam hidupmu akan ada ucapan syukur yang kau akan berikan kepada. Engkau akan tahu mengutamakan Tuhan untuk selalu tahu bersyukur. Dan ketika engkau menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, yang menyenangkan, karena Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala itu adalah kehendak Tuhan. Artinya ketika engkau ada dalam kehendak Tuhan,
Itu akan menjadi saudara akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, di hati dan pikiran Tuhan ada kita yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik akan menjadi bagianmu. Ada berkat, lalu Allah memberkati. Beranak cuculah. Siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, saudara yang ada di rumah jemaat kasih karunia, saya mau katakan, ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, berbau harum, akan ada berkat hari ini menjadi bagianmu. Engkau akan punya anak, engkau akan beranak, engkau akan beranak cucu, engkau akan ada kuasa, engkau akan diberkati, engkau akan dibela Tuhan, engkau akan ditolong Tuhan. Ini janji Tuhan. Bukan saya yang berkata, saudara, bukan saya yang bicara, tetapi ini Alkitab yang bilang. Dan saya berpegang kepada firman Tuhan. Itu sebabnya juga saya mau menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh hidup saya. Saya nggak mau membuat hati Tuhan kecewa. Tuhan tidak mencium bau yang menyenangkan lewat hidup saya. Saya tidak mau menjadi bau yang menjijikkan. Dan itu yang akan membuat saya kehilangan berkat. Tapi ketika saya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, akan ada berkat. Saudara nggak perlu harus kejar berkat. Saudara senangkan hati Tuhan, akan ada berkat yang menyusul. Ada berkat, ada berkat, ada berkat. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan tolong saudara. Terus percayalah, Roh Kudus tidak lama lagi akan dicurahkan dalam hidup saudara. Ketika saudara menjadi pribadi yang membuat Tuhan tersenyum. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pemahaman pengertian. Terima kasih banyak Bapa. Ajari kami membuat Engkau tersenyum. Di tengah keadaan yang sulit sukar, apapun yang kami alami, kami mau menjadi pribadi yang membuat Engkau tersenyum Tuhan. Sama seperti Nuh yang hari ini kembali kami mengerti lewat firman-Mu. Nuh adalah orang yang membuat Tuhan tersenyum. Nuh adalah orang yang membuat Tuhan disenangkan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan memberkati. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar dari firman yang kami dengar. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang hidup. Kami boleh diselamatkan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh diberkati, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ajar kami tahu mengutamakan Tuhan, memberikan yang terbaik kepadamu lewat ucapan syukur kami. Kami mau persembahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber, dan Engkaulah yang akan memberkati kami. Itu sebabnya buat seluruh jemaat kasih karunia, buat mereka yang menyaksikan acara ini, ketika kami mau belajar dan mengambil keputusan untuk menjadi persembahan yang harum, yang membuat Tuhan tersenyum, kami percaya akan ada firman saat ini. Tuhan berfirman bagi semua mereka, bagi seluruh umat-umat-Mu. Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara. Ada berkat menjadi bahagian mereka, ada berkat atas hidup mereka. Mereka akan beranak cucu, mereka akan sembuh, mereka akan terbuka jalan, mereka akan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Makasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti, tetapi Engkau yang punya firman tidak akan pernah berhenti. Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Karena Engkau sementara mempersiapkan kami sampai kepada penggenapan firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya kami adalah gereja-Mu yang akan disempurnakan, dan kami akan bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau terus baharui hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi kejijikan. Jangan biarkan hidup kami Tuhan menjadi kejijikan lewat cara hidup kami. Kami bermasa bodoh. Kami Tuhan menjadi orang yang lebih mengikuti keinginan daging. Tapi bahwa kami menjadi pribadi yang tahu mempersembahkan hidup kami kepadamu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada, kami menjadi persembahan yang harum, dan Tuhan akan memberkati kami.
Tidak ada satupun kami yang dilewatkan oleh Tuhan saat siang hari ini. Kami bukan orang yang kebetulan, tapi kami adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan sehingga kami ada dalam ibadah saat ini walaupun ibadah secara online. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan genapi firman-Mu, Tuhan genapi firman-Mu, Tuhan genapi firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Karena ada orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau sudah memberkati kami, memberkati ibadah kami secara live streaming ini Tuhan. Teruslah Engkau berkati kami sepanjang minggu ini. Kau ada bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, dagang kami, bengkel kami, apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati. Kami percaya akan ada berkat menjadi bagian kami ketika kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah yang sudah dihiburkan, yang sakit sudah sembuh. Hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan terus berkati pekerjaan-Mu, sebab tanpa Engkau memberkati, apapun yang kami buat, semuanya akan sia-sia, tidak ada gunanya. Kami percaya bukan karena kami tahu betul siapa kami, itu sebabnya kami perlu Engkau. Berkatilah pekerjaan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu terus melimpah, sehingga pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami hamba-Mu untuk kami mengerti Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang tidak jauh daripada-Mu, tapi kami menjadi orang yang mendengar suara-Mu, sehingga Tuhan Engkau pakai kami menjadi suara kebenaran, karena Engkau berbicara kepada kami untuk kami sampaikan kepada seluruh umat-umat-Mu. Bawa kami kepada kepekaan, bawa kami kepada penundukan, bawa kami kepada ketaatan, dan biarlah terus Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih lingkungan di sekitar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka, berkati daerah kami tinggal, Rajek, berkati Kabupaten Tangerang, berkati Provinsi Banten, berkati Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Berkati Wakil Presiden, para menteri di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan saat ini dengan adanya pandemi ini Tuhan, COVID-19, Tuhan tolong Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkati para dokter, para medis, perawat, mereka yang menangani, Tuhan ada di garis depan, relawan semuanya, mereka yang sudah lakukan, tinggalkan semua keluarga mereka untuk Tuhan pelayani. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Tuhan saat ini mereka yang terpapar positif corona, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Akan semakin luar biasa, akan ada kesembuhan secara masif terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, tolak kematian, kami tolak, dan kami berdoa kesembuhan terjadi. Tolong masyarakat Indonesia Tuhan, untuk mereka juga berlaku, berhikmat, menjadi orang yang tahu Tuhan dengan segala apa yang saat-saat ini menjadi anjuran-anjuran pemerintah. Tuhan tolong dijauhkan dari segala propaganda, dijauhkan dari segala kepentingan-kepentingan, muatan-muatan politik di dalam nama Yesus Kristus. Rencana untuk adanya new normal Tuhan, kembali akan dinormalkan. Tuhan tolong Bapak, Engkau tolong kebijakan-kebijakan dari pusat, terlebih daerah kami Kabupaten Tangerang. Tuhan tolong, kami rindu, kami boleh kembali bebas beribadah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Pujilah nama-Mu. Doa kami sampaikan kepadamu, dan kami akan mengakhiri ibadah yang sudah Tuhan berkati. Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Roh Kudus hidup, terus membuat kami mengerti, membuat kami melihat Engkau, membuat kami menghormati-Mu dan menyenangkan hati-Mu sepanjang
minggu ini Tuhan. Ini doa kami akan akhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara semua yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, kita berdiri, lihat Dia yang besar, yang luar biasa, yang hari ini sudah memberkati kita semua. Dia Tuhan akan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, penyertaan pimpinan kasih sayang anaknya Yesus yang tunggal, pengurapan Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat melimpah, berkat yang heran ajaib. Berkat itu kami terima, kami bawa pulang dan kami nikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita ini berkati Tuhan, katakan sama